Selamat datang, selamat bertemu lagi dengan Vestasmed, solusi cepat matematika. Pada kesempatan kali ini, Vestasmed akan membahas prediksi ujian nasional matematika SNMPTN tahun 2019. Soal ini kami ambil dari soal ucun ya, soal ucun tahap yang pertama. Ini diambil dari Dinas Pendidikan Ibu Kota DKI Jakarta ya. Jadi ini adalah paket yang kedua, kemudian matematika adalah mata pelajarannya adalah matematika dan soalnya adalah seperti ini kira-kira ya. Soal ucun ini biasanya keluar mirip banget dengan soal ujian nasional. Itu berdasarkan pengalaman tahun-tahun yang lalu ya. Mudah-mudahan untuk tahun yang akan datang juga sama dengan ucun yang ini ya. Karena ucun itu ada dua dua tahap ya. Ini adalah tahap yang pertama. Tahap yang kedua nanti akan lebih mirip lagi dengan soal ujian nasional ya. Jadi nanti kalian ikuti saja pembahasan dari Vestasmed. Nanti untuk tahap yang kedua akan Vestasmed bahas untuk soal ucun tahap yang kedua ya. Jadi kalau kalian menguasai soal ucun ini, maka dipastikan kalian akan bisa mengerjakan soal ujian nasional sesungguhnya ya. Sehingga untuk mendapat nilai sempurna itu adalah hal yang sangat mungkin ya, dapat nilai 100 untuk mata pelajaran matematika ya. Oke, bagi yang belum subscribe, silahkan segera subscribe ke Vestasmed untuk mendapatkan update video terbaru dari Vestasmed. Nanti kalian adalah orang pertama yang akan diberitahu jika Vestasmed mengupload video tutorial pembahasan matematika secara gratis ya. Ya, kita langsung ke nomor satu ya. Mana nomor satu? Ya, kita ke nomor satu ya sekarang ya. Pada sebuah tes yang terdiri dari 40 butir soal, setiap jawaban benar skornya 2. Jawaban salah skornya negatif 1, tidak dijawab skornya adalah 0. Budi berhasil menjawab 34 soal dan 29 soal diantaranya adalah benar. Skor total yang diperoleh Budi adalah ya. Jadi Budi menjawab benarnya 29. Berarti benar yang dijawab Budi benar itu adalah yang dijawab benar sama Budi itu adalah 29. Dikalikan dengan skornya. Skor benar tadi adalah 2, berarti dikalikan 2. 29 kali 2 itu adalah 58 ya. Kemudian kalau 34 soal yang benar 29, berarti yang salah dikurangi berarti ya 34 dikurangi 29 berarti 5 ya. Berarti kalau gitu yang salah dijawab salah oleh Budi itu adalah 5 soal ya. 5 kali skor salahnya adalah negatif 1. Negatif 1 berarti sama dengan 5 kali negatif 1 adalah negatif 5. Kemudian yang tidak dijawab nggak masalah karena skornya 0, nggak berpengaruh ya. Langsung aja kita jumlahkan. 58 dikurangi 5 berarti 53. Jadi skor Budi itu adalah totalnya 53. Ya, jawabannya B. Ya, kita lanjut ke yang nomor 2 ya. Hasil dari 3/5 ditambah 3/8 dibagi 3/4 dikurangi 3/10. Ini adalah soal tentang pecahan ya. Pecahan itu kalau dalam operasinya berarti yang paling kuat adalah perkalian atau pembagian. Di sini ada pembagiannya kan di sini. Berarti harus diselesaikan terlebih dahulu. Biarkan aja yang depan tetap 3/5 kemudian ditambah dengan 3/8 kali dikalikan terbalik ya. Ini kan bagian jadinya kalau dikalikan terbalik jadinya 3/4 menjadi 4/3 dikurangi dengan 3/10. Nah ini selesaikan dulu yang ini. 3 sama 3 dicoret. Kenapa? Karena perkalian boleh dicoret. Kalau dengan penjumlahan pengurangan tidak boleh ya. Ini nggak boleh ya. Hanya boleh pada perkalian. Jadi pada perkalian yang di sini saja. Kemudian 4 dibagi 8 dibagi 4 dapat 1, 8 dibagi 4 dapat 2. Jadi yang di dalam kotak ini adalah tinggal setengah. Nah sekarang tinggal menjumlahkan saja pecahan itu. Pecahan itu penyebutnya 5, 2 sama 10. Berarti samakan penyebutnya. KPK-nya 5, 2, 10 berarti berapa? 10 ya, berarti dijadikan 10 semua. Ini supaya 5 itu supaya jadi 10 kali 2, berarti atas kali 2. 2 kali 3 kali 2 6 kali 2 berarti 10. Kemudian ditambah dengan setengah itu sama
samanya dengan 5/10. Ini kan sudah per 10, jadi nggak masalah. Jadinya tetap 3/10. Karena penyebutnya sudah sama, tinggal menjumlahkan saja pembilangnya. 6 tambah 5, 11. 11 kurangi 3 berarti 8/10. Oh, disederhanakan ya. Disederhanakan berarti jadinya dibagi 2, 4. Dibagi 2 dapat 5. 4/5. Kalau gitu jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut lagi ke yang nomor 3. Seorang pemborong memperkirakan dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu 11 bulan dengan 96 pekerja. Karena suatu hal pekerjaan itu harus selesai dalam waktu 8 bulan, maka pemborong tersebut harus memerlukan tambahan pekerja sebanyak berapa. Kalau tentang pekerjaan itu adalah perbandingan yang berbalik nilai ya. Caranya begini, sekarang kita tuliskan dulu. Yang pertama adalah bulannya dulu, kemudian ada pekerja. Saya singkat dengan PKJ, pekerja. Kalau 11 bulan itu berarti dikerjakan oleh 96 pekerja. Kemudian kalau 8 bulan itu oleh berapa pekerja belum tahu ya. Jadi kita cari dulu yang ini dicari dulu. Ini perbandingannya kalau suatu pekerjaan semakin banyak orangnya maka semakin sedikit waktunya atau bulannya. Semakin sedikit bulannya berarti harus semakin banyak. Berarti yang ini yang ruas kiri itu semakin kecil, yang ruas kanan semakin besar. Itu namanya perbandingan berbalik nilai ya. Kalau perbandingan berbalik nilai, cara mengerjakannya dengan cara dikalikan sejajar ya. Berarti bawah kali bawah yaitu X kali 8 sama dengan 96 kali 11 ya. Kalau perbandingan berbalik nilai itu adalah kalikan sejajar ya. Kalau modelnya seperti ini ya. Sekarang kita bagi aja ini, karena ruas kiri dan ruas kanan masing-masing dibagi 8 dapat 1, 96 bagi 8 dapat 12 ya. Kalau gitu X sama dengan 12 kali 11 yaitu 132. Jadi butuh pekerja 132. Tapi yang ditanyakan itu bukan 132, ini hanya tambahannya saja. Kan sudah ada 96 pekerja, berarti tambahannya adalah 132 dikurangi 96 ya. Berarti 12 kurangi 9 yaitu 3 ya. Jadi butuh tambahan pekerja itu adalah 36 orang ya. Jawabannya A. Ya, kita lanjut lagi ke yang nomor 4, soal tentang perbandingan ya. Perbandingan uang Andi dan Badu. Andi dan Badu itu adalah 2/3. Kemudian perbandingan uang Badu dan Citra itu adalah 2/1. Jika jumlah uang mereka itu adalah 65.000, maka jumlah uang Andi adalah berapa? Ini perbandingan bertingkat ya. Yang pertama adalah Andi dibanding dengan Badu. Kemudian yang kedua adalah Badu dibanding dengan Citra. Berarti sama dengan yang pertama adalah 2/3. Kemudian yang kedua itu adalah 2/1. Nah, sekarang dilihat nih. Ini B sama B. Ini 3 sama 2 kan nggak sama ya. Pakailah metode halilintar ya. Ya, seperti ini ya. Set gitu ya. Oke, caranya berarti nanti perbandingannya adalah A banding B banding C itu sama dengan 2 kali 2 itu 4 dibanding dengan 2 kali 3 itu 6 dibanding dengan 3 kali 1 adalah 3. Jadi perbandingan A, B, dan C itu adalah 4/6/3. Yuk langsung aja yang ditanyakan punya siapa? Punya Andi. Berarti Andi itu sama dengan Andi itu mempunyai berapa? Andi itu adalah 4. Berarti 4 dikalikan dengan nilai yang diketahui 65.000. Berarti ini adalah 65.000 dibagi 65.000 itu punya siapa? Punya jumlah uang mereka. Jumlah uang mereka itu berarti dijumlahkan seluruhnya. 4 tambah 6 10 tambah 3 berarti 13. Gitu ya. Nah, ini adalah yang ditanyakan, ini adalah bagian yang diketahui gitu. Terus dicoret nih, 65 bagi 13 bisa dapat 5. 5 kali 4 berarti 20. Kalau gitu jawabannya adalah 20.000 uang Andi ya. Jawabannya B. Ya, masih bersama Fastest Math, solusi cepat matematika. Kita lanjut lagi ke yang nomor 5 ya. Masih soal ucun ya. Nilai dari 16 pangkat seperempat
dipangkatkan lagi dengan negatif 3. Jadi kata kuncinya kalau ada pangkat pecahan itu adalah angka ini ya. Pangkatnya berapa ini? Seperempat. Berarti penyebutnya 4 kan. Berarti 16 itu harus dibuat menjadi pangkat 4. 16 itu sama halnya dengan 2 pangkat 4. Kemudian pangkatnya di sini adalah seperempat. Kemudian pangkat yang di luar adalah negatif 3 gitu ya. Ini pangkat dipangkatkan dikalikan. Kalau dikalikan samanya bisa dicoret ya. Berarti tinggal sama dengan 2 pangkat negatif 3. Kalau pangkat negatif itu dibuat menjadi seper ya. Ingat ya, A pangkat min N itu sama dengan seper A pangkatnya jadi N ya. Jadi kalau pangkatnya di atas negatif, dibawa ke bawah dibuat menjadi seper jadinya positif ya. Ini juga sama, 2 pangkat min 3 berarti menjadi 2 pangkatnya adalah 3. Kalau gitu sama dengan seper 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali ya, berarti 8 ya. Kalau gitu jawabannya seper 8. Jadi kalau ada pangkat negatif bukan berarti jawabannya negatif ya, itu salah gitu. Oke, langsung kita lanjut lagi ke yang nomor 6. Bentuk yang ekuivalen dengan 8 per akar 5 plus 3 adalah, berarti caranya dikalikan dengan sekawan dari penyebutnya ya. Jadi caranya adalah dikalikan dengan sekawan dari penyebutnya. Sekawan dari penyebutnya itu kalau di sini positif berarti negatif. Jadinya adalah akar 5 negatif 3. Yang bawah juga sama, akar 5 negatif 3. Dikalikan 8 kali akar 5 berarti 8 akar 5. 8 kali negatif 3 berarti negatif 24. Dibagi dengan akar 5 kali akar 5. 3 kali min 3, akar 5 kali akar 5 itu adalah 5. Positif kali negatif negatif. 3 kali min 3 itu berarti min 9 ya, negatif 9. 5 kurangi 9. Kenapa langsung seperti ini? Karena di sini unsurnya sama, bedanya yang ini plus yang ini min. Berarti langsung depan kali depan kurangi belakang kali belakang gitu ya. Sama dengan ini nggak bisa diapa-apakan ya, karena ini ada akar, ini nggak ada akar. Bukan berarti 8 kurangi 24. Ini biarkan saja tetap 8 akar 5 dikurangi 24. Kemudian dibagi dengan yang bawah itu dijumlahkan atau dikurangkan. 5 kurangi 9 itu adalah negatif 4. Berarti kalau gitu masing-masing dibagi dengan negatif 4. 8 dibagi negatif 4 itu berarti negatif 2 akar 5. Kemudian negatif bagi negatif itu hasilnya adalah positif. 24 bagi 4 itu adalah 6. Jadi jawabannya adalah min 2 akar 5 plus 6. Ini boleh dibalik ya, dibalik. Yang positif itu diletakkan di depan, berarti 6 dikurangi 2 akar 5. Sama ini karena berlaku komutatif ya. 6 min 2 akar 5. 6 min 2 akar 5 yaitu jawabannya D. Ya, masih bersama Vestas Med, solusi cepat matematika. Sekarang kita lanjut ke yang nomor 7. Seorang pedagang beli 2 lusin mainan seharga 640.000. Ternyata terdapat 8 mainan yang rusak. Ya, rusak itu berarti nggak bisa dipakai ya. Dan sisa mainannya dijual dengan harga Rp34.000 per buah. Persentase kerugian pedagang tersebut adalah, nah, 2 lusin. 2 lusin itu berapa buah? Berarti 2 lusin. 1 lusin itu kan 12 ya. Kalau 2 lusin berarti 24. Berarti yang bagus itu adalah 24 dikurangi 8 ya. Berarti yang bagus tinggal 16 saja yang bagus. Nah, yang bagus ini dijual dengan harga berapa? 34.000. Berarti 16 kali 34.000. Itu ya. Jadi jawabannya ini nolnya 3, kemudian 4 kali 6 itu 24, nyimpan 2, 4 tambah 18, 22 berarti 24, nyimpan 2 berarti 5 ya. 544.000 itu adalah apanya ya? Harga jualnya ya, harga jualnya adalah ini. Padahal belinya itu adalah 640.000, berarti rugi kan? Ya, belinya 640.000, jualnya hanya 544.000. Berarti dia itu rugi. Ruginya itu sama dengan 000 ya. Kemudian 6. Gitu kan? 6. Kemudian ini 9. Berarti ruginya adalah 96.000 ya.
Kalau gitu yang ditanyakan apa ini? Persentase rugi. Persentase rugi rumusnya apa? Persentase rugi ya. R persen. Persentase rugi itu adalah rugi dibagi harga beli. Ruginya berapa? 96.000. Berarti 96.000 dibagi dengan harga beli. Harga belinya adalah 640.000 ya. 640.000 dikalikan 100%. Ini adalah rumus persentase rugi. Jadi kalau rugi itu ruginya dibagi dengan harga beli kalikan 100%. Kita coret nolnya 3, kita coret nolnya 1 ya. Berarti tinggal 10 di sini. 64 sama 96. 96 dikecilkan dulu angkanya ya. Dibagi 8 dulu aja. Dibagi 8 dapat 12 ya. Kemudian dibagi 8 dapat 8 ya. 8 sama 12 masih bisa dikecilkan lagi. Dibagi 4 dapat 2, dibagi 4 dapat 3. Jadi sama 2 sama 10 bisa dicoret. Dibagi 2 1, bagi 2 dapat berapa? 5. Jadi tinggal angka 3 kali 5 sama dengan 15% ya. Kalau gitu jawabannya 15% D. Oke, kita lanjut lagi ke yang nomor 8 ya. Masih bersama Fastest Math, solusi cepat matematika. Perhatikan gambar pola berikut 1, 2, 3, 4. Banyak segi 6 pada pola ke-9. Nah, ini boleh dicari dengan cara manual, boleh dicari dengan cara rumus. Mendingan manual saja ya. Manual pun bisa berbagai macam cara. Bisa lihat polanya, bisa juga melihat menghitungnya. Kalau melihat polanya, kalau di sini pola pertama berarti 2, pola kedua berarti 3 tambah 2, pola ketiga 4 tambah 3 tambah 2, pola keempat 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2. Kalau pola ke-9 mestinya kalau 4 ini jadinya 5, ya kan? Kalau pola ke-9 berarti jadinya 10, mestinya adalah 10 ditambah mengecil terus ya sampai terakhir 2 bukan 1 ya. 10 tambah 9 tambah 8 tambah 7 tambah 6 tambah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 terakhir gitu ya. Atau boleh dengan cara dihitung juga. Ini dihitung sama dengan 2. 1 2 3 4 5. Ini 5. Dihitung sama dengan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9. Dihitung lagi seperti itu. Nanti selisihnya berapa sampai terakhir pola ke-9 juga boleh. Menggunakan dengan cara seperti ini juga boleh. Kita hitung aja ya. Di sini misalkan ini 10, ini adalah 10, ini 10 ya. Berarti sudah 30, 40, kemudian 49, 54. Berarti jawabannya adalah 54 ya. Jawabannya A. Ya, kita lanjut lagi ke yang nomor 9. Masih bersama Fastest Math, solusi cepat matematika. Dari barisan geometri diketahui U2 sama dengan 16, U5 sama dengan 2. Suku ke-9 barisan tersebut adalah, diingat ini adalah barisannya apa? Geometri. Kalau geometri itu tidak mungkin yang ditanyakan sampai suku ke-12 lebih, itu tidak mungkin. Ini sudah pasti ya. Jadi kalau geometri boleh pakai rumus, boleh juga tidak. Kalau saya sarankan tidak usah pakai rumus ya. Caranya begini aja. Yang ditanyakan suku berapa? 9. Berarti kita tulis dari 1 sampai 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tidak mungkin yang ditanyakan sampai suku ke-1000, tidak mungkin. Suku ke-20 juga tidak mungkin kalau geometri ya. Jadi langsung aja yang diketahui adalah U2 sama dengan 16. Berarti suku kedua itu sama dengan 16. U5 sama dengan 2. Di sini 2. Jadi perubahan geometri itu kalau tidak dikali dibagi ya. Ini dari 16 menjadi 2 kan semakin kecil, berarti dibagi. Kuncinya kalau tidak dibagi 2 dibagi 3. Sekarang kita cek bagi 2 dulu ya. 16 bagi 2 berapa? 8. 8 bagi 2 4. 4 bagi 2 2. Cocok kan? Kalau cocok teruskan, kalau nggak cocok ganti bagi 3 atau bagi 4 gitu ya. Karena cocok dibagi 2, masing-masing bagi 2, bagi 2 bagi 2. 2 bagi 2 berapa? 1. 1 bagi 2 1 bagi 2. Setengah bagi 2 lagi berarti 1/4. Berarti ini 1/8 dan seterusnya. Berarti suku ke-9 itu adalah 1/8. Jawabannya C. Jadi nggak usah pakai rumus ya. Ya, kita lanjut ke yang nomor 10. Masih bersama Fastest Math, solusi cepat matematika. Jumlah bilangan kelipatan 3 antara 100 dan 200 adalah, nah ini soalnya pendek tapi penyelesaiannya panjang ya, dan banyak yang nggak bisa dengan seperti ini. Yang nggak bisanya itu apa? Menentukan bilangan
bilangan ini yang antara 100 dan 200. Ini maksudnya karena ada kata antara, berarti 100-nya tidak ikut, 200-nya juga tidak ikut. 100 lebih dan 200 kurang. Tapi yang kelipatan berapa? 3. Kalau hanya 100 saja masih bisa ya. Misalkan ini 99 kan kelipatan 3, berarti ditambah 3 jadinya 102 ya. Berarti bilangan pertama adalah 102. Kemudian tambah 3 lagi berarti 105. Ditambah lagi dengan 100 tambah 3 lagi kan 108 sampai terakhir nanti bilangannya itu kurang dari 200 yang habis dibagi 3. Nah ini caranya gimana? Caranya gini aja, 200 dibagi 3 itu dapat berapa? 20 bagi 3 itu 6, nanti sisanya 2, 20 lagi bagi 3 berarti 6, 6,666 terus ya. Jadi nanti yang dipentingkan bilangan bulatnya kalau pas 200 itu adalah angka yang ke 66,666. Berarti kita ambil angka bulat yang di bawah 66,666. Angka bulatnya ya 66 ini. Berarti kita carinya gini, jarinya 66 kali kelipatannya itu 3, berarti kali 3 ya. 6 kali 3 berapa? 6 kali 3 itu 18, simpan 1 ya. Berarti 6 kali 3 lagi 18 tambah 1 berarti 19. Berarti bilangan terakhir adalah 198. Nah, nanti yang penting itu adalah yang pertama dan yang terakhir ini. Saya akan berikan rumus cepatnya. Kalau ini kan yang ditanyakan jumlah bilangan kelipatan ke berapa kan nggak tahu. Berarti yang ditanyakan adalah SN kan. SN sama dengan berapa? N-nya tidak tahu. Berarti kita harus mencari N dulu. N-nya caranya saya akan berikan cara cepatnya. Belakang yaitu 198 dikurangi depan yaitu 102 ditambah dengan kelipatannya 3 dibagi dengan kelipatannya juga 3. Itu ya. Jadinya nanti 198 kurangi 102 ditambah 3 ya. Berapa yo? 198 kurangi 102 itu berarti ini dulu yang pertama ya. 8 kurangi 2 berarti berapa? 6 ya. 6. Kemudian 19 berarti 9 ya, 96 ya kan, 96 betul ya, 96 ditambah 3 dibagi 3 berarti 99 dibagi 3 berarti sama dengan 33, berarti N nya itu adalah 33. Maka yang ditanyakan SN, S33 itu sama dengan depan 102 ditambah dengan belakang 198 dibagi 2 dikalikan nih angkanya 33, berarti sama dengan 102 tambah 198 itu berarti 0, kemudian 0, kemudian 3 ya. 300 bagi 2 dikalikan 33, berarti sama dengan 150 kali 33. Berapa nilainya? 0 ya. 3 kali 5 itu 15, simpan 1. 3 tambah 15 itu 18 tambah 1 berarti 19, simpan 1 berarti 4 ya. Kalau gitu jawabannya 4950. 4950 yaitu jawabannya D ya. Nah, ini soal yang rumit seperti ini soal hot ya, soal yang kategori hot. Jadi banyak yang belum paham, belum bisa untuk mengerjakan soal ini karena biasanya angkanya ini besar di sini ya. Ya, demikian pembahasan untuk prediksi ujian nasional matematika SMP MTS tahun 2019. Ini kita ambil dari soal ucun tahap yang pertama, paket yang kedua. Untuk paket yang satu, silahkan cari pembahasannya di Fatjudin Rahman ya. Nah, kemudian silahkan kalian pelajari, mudah-mudahan bisa. Ini adalah sesi yang pertama, nanti saya akan bahas sesi yang kedua di video selanjutnya ya. Terima kasih, selamat belajar, mudah-mudahan sukses, dapat nilai yang bagus ya. See you.